asal kahwin Layah dengan Rahil. Kemudian bagi dua orang tu kahwinlah empat senang, Zalfah dengan Balha. Jadi empat orang isteri. Masa tu adik-beradik tu, Layah dengan Rahil adik-beradik. Tetapi syariat masa tu tak melarang kahwin dengan empat orang isteri ni, memulakan kehidupan. Lalu lahirlah 12 orang anak. Siapa anak dia? Dengan Layah dapat 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Dengan Rahil 2 orang anak, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin, adik dia. Dengan Zalfah, Jad dan Ashir. Dengan Balhah, Dan Naftali. Jadi 12. Inilah 12 keturunan Nabi Yakub, juga dikenali 12 keturunan Bani Israel. Mereka masukkan saudara kandungnya ke dalam sumur. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10. Ulquhu fi ghayabatil jub. Masukkan dia ke dalam sumur saudara kandung. Ulah Bani Israel. Jadi kalau orang paham membaca Al-Quran, sedangkan saudara kandungnya saja digitukannya, apalagilah kamu. Jadi tidak ada kata-kata baik untuk Israel, untuk Yahudi. Saudara kandung jadi korban Nabi Yusuf alaihi salam. Lanjut. Nanti bahan ini akan di-share oleh panitia. Pulang mereka dari memasukkan saudaranya itu ke dalam sumur, diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah sapi. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, kata Allah. Mereka datang kepada ayah mereka membawa baju dengan darah palsu. Bapak kandung Nabi mereka tipu. Apalagi cuma PBB. Penipu, pembohong. Jadi kalau ada orang di Riau ini penipu, pembohong, berarti orang tak ada saya nyebut gitu. Yusuf ayat 18. Lanjut. Itu maka saya minta slide malam nih. Saya tak mau tablik akbar umum, kita dapat ilmu insya Allah malam ini. Dibawa Nabi Musa lah menyeberang Laut Merah. Yang diselamatkan melewati Laut Merah ini kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Apa kata Allah di awal-awal? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa balasan mereka kepada Allah? Kita tengok terus. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Tunjukkan kami Tuhan itu nyata wahai Musa. Mana Tuhan itu Musa? Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah keliling 15 tahun. Belum pernah lagi ada orang Siak datang. Ustadz Somad, tunjukkan aku Tuhan itu nyata. Belum ada. 12 kabupaten kenapa Siak yang Ustadz ingat? Itu yang paling besar duitnya tadi. Aduh, main nanti ada masanya. Begitulah balasan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aja digitukannya. Apalagi kita. Lanjut. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan mereka. Minta buatkan Tuhan patung-patung berhala. Surat Al-A'raf 138. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Tak ada makanan ketika melewati gurun Sinai. Dari Mesir menuju Palestina. Berdoalah Nabi Musa. Kami kepanasan, tolong naungi kami ya Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama. Ada awan di atas. Dimintakan makanan. Wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Kami berikan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Nah sekarang banyak pula orang ngasih nama anak manna dan salwa. Habis dimakan uang. Mohon maaf kalau ada nama anak manna salwa. Dikasih makanan surga.
Apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tak tahan cuman makan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha. Tolonglah berdoa pada Allah. Kami minta sayur, wa qissaiha minta timun, wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basaliha minta bawang merah. Untung tak lahir Yahudi ini di sini. Kalau di sini minta potai, minta tak usah teruskan lagi. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Saya naik ke bukit Tursina ini musim panas tahun 99. 24 tahun yang lalu. Jam 2 malam kami naik, subuh sholat di atas. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun di bawah. Nabi Musa turun, mereka menyembah patung Samiri. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Marah Nabi Musa, ditarik Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku, innal qauma stad'afuni, Bani Israel menekan aku, wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Nabi Harun hampir mereka bunuh. Nabi saja mereka gitu kan. Makanya saya membaca riwayat ini agak tenang hati saya. Nabi aja bukan kayak begitu kan, Nabi aja hampir mereka bunuh. Jadi kalau saya diserang melalui medsos, itu belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kata saya menghibur diri saya sendiri. Lanjut. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Kalau kita suruh sembelih lembu, langsung sembelih. Dia tidak. Ditanyanya warnanya apa. Habis itu umurnya berapa. Apakah pernah dipakai membajak sawah atau tidak. Banyak bertanya. Maka malam ini tak ada pertanyaan. Karena yang banyak bertanya itu ini Israel. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang rasul tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja yang mereka lakukan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Didustakan atau dibunuh, didustakan atau dibunuh. Itulah kerja mereka. Nabi-nabi mereka dustakan, mereka bunuh. Ulah Bani Israel. Lanjut. Saya tak sanggup. Waktu mau memuat ini 2 kali saya buat, saya hapus. Besoknya saya buat, saya hapus. Yang ketiga kali saya tetapkan. Tak sampai hati saya mau menyebut fitnahnya yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu teks Talmud terjemahan Arab. Ibunya katanya seorang pezina, ibunya hamil akibat perbuatan tentara Romawi. Itu kalimat yang bergaris bawah. Nanti di share, panitia minta share yang saya tulis ini, udah saya kasih ke Ustadz Al-Nom. Kalau tak tersebar berarti bukan salah saya, salah Ustadz Al-Nom. Lanjut. Terjemah Talmud. Mereka tuduh Nabi Isa menggunakan sihir, menyesatkan bangsa Israel, membawa kepada perbuatan dosa. Anak tentara Romawi dituduhnya Maryam melakukan perbuatan tak baik dengan orang tentara Romawi. Lanjut. One of you help me to translate this verse. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Siapa di antara my brother, my sister, help me to translate this verse. Naik ke atas. Inilah kesempatan berfoto. Kapan lagi? Tuh atas. Bisa nanti diklik atas. Talmud. Talmud itu tafsir Bani Israel. Di tafsirnya ada. Apa kata dia? Says Jesus' mother was a wall. Says, nyo mengecek. Jesus' mother, mak Nabi Isa, was a wall. WTS. She who was the descendant of princess. Dia adalah seorang keturunan raja, pangeran. And governors, keturunan gubernur. Tapi bukan PLT. Played the harlot with carpenters. Played, bermain. The harlot, prostitusi, zina. With carpenters, dengan seorang tukang kayu. Yang dimaksudnya tukang kayu adalah tunangan Maryam. Mereka tuduh
berzina dengan tukang kayu. Carpenters, tukang kayu. Bawah, yang bawah. Miriam the hairdresser. Maryam seorang tukang rias, hair rambut, dresser tukang sikat rambut. Had sex with many men, not one man, many men. Salome. You understand what I mean? Itu lomaknya tempe awak kau. Tak perlu awak terjemahkan. Nih. Jadi kalau ada orang yang mengaku memuja Nabi Isa tapi membela Israel, bodoh, tolol, bunga. Kau Nabi, kau Tuhan wa anggo dia sabenya. Leh jale. Kalau ada akal insyaallah paham. Tidak ada akal minum akal. Tidak ada utak makan utak-utak. Lanjut. Nih, bisa diklik. Thus they call him Jesus. They orang tu. Call main bau. Him inyo. Orang tu main bau inyo. Jesus, the child of a world. Child, budak ketek, anak hasil tit. Sensor, tak boleh disabi. And his mother, amaknya, Mary, Maryam, a whore, prostitute, WTS, whom she had in adultery. Melakukan perbuatan zina, pemerkosaan, kejahatan. Terus, apa kata mereka? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa disebutnya anak tukang kayu? Karena Joseph tukang kayu. Dianggapnya berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, Pak selesai bawa PLT. Itu lah guna uang kau amai di sini kau. Tuh. Kenapa dia tuduh anak tukang kayu? Karena dia bilang played the harlot with carpenters. Jadi kalau ada orang tukang kayu di sini, esok pagi panggil dia. How are you carpenters? Terus bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot 30 keping duit, ditunjukkannya persembunyian. Yahudi berdosa paling besar bersekongkol dengan Romawi. Maka dibantah Allah Ta'ala yang merah. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Allah Ta'ala membela melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang artis dari Hollywood membuat satu film. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh orang Yahudi rame-rame. Karena dalam film itu menurut mereka menyudutkan orang Yahudi. Karena peran Yahudi yang besar dalam membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dibantah Allah dalam surat An-Nisa 158. Lanjut. Allah kirim Nabi Muhammad SAW membela Nabi Isa dan Maryam. Isa bukan anak zina, Maryam bukan perempuan jahat. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Isa adalah rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang siddiqah. Laki-laki Abu Bakar Siddiq. Maka sebelum itu ada perempuan siddiqah. Isa anak daripada Maryam, perempuan. Satu surat khusus untuk Maryam. Namanya surat, ya surat Maryam lah, surat boleh. Dua surat dalam Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Surat yang pertama, itulah dia. Kenapa merah baju? Kalau punya pena terbuka. Sangko awak ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres. Karena setiap saya bertanya, saya jawab sendiri. Pokoknya iyo kan ya? Iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun, Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan.
Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi. Diikat di 11 simpul tali. Dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat. Membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasilil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini karena kalian kena santet. Kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi 3. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, gari parit bernama Khandaq. Saya urutkan dari atas, Nabi Isa. Saya urutkan dari atas, Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf, Nabi Musa, habis Nabi Musa, Nabi Isa, habis Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Jangan capek. Apa? Koncay mah. Nah, terus. Akhirnya mereka datang ke Palestina, membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia? The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroyed our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes. Tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur. Terimalah kami, saudara kami, wahai Palestina, tahun 1947. Orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka. Karena orang Palestina adalah orang Muslim. Agamanya Islam. Dari kata salam. Allahumma antas salam. Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946. Yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2. 2020 dan sekarang kalau kita buka Google Map maka tak lagi ada nama Palestina, yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai Ustadz, kenapa Ustadz pakai? Tak ada yang lain. Itu pun selalu kita disesatkannya. Berapa kali kami nyari alamat ke kuburan? Memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina. Tidak ada satu pun negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987. Keranda jenazah berserakan. Lanjut. 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Kok kalau diajak bertakbir, oh takbir, Allahu Akbar, masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada mengungsi-ngungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal. Gambar saya tak usah. Udah gitu aja. Hilang percaya diri saya kalau nampak saya. Berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok. Tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia. Mengalahkan yang ada di Guantanamo. Mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungku. Ini yang dilakukan Israel. Mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa
Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon. Temple Kuil Solomon menurut versi mereka. Ada Temple Solomon Sulaiman menurut mereka. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu maka disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas. Ini judul buku. James Wasserman, author of the Temple and Assassin. Lanjut. Ini bendera Israel. Di atasnya warna biru, di bawahnya warna biru. Apa maksudnya? Yang atas itu sungai Nil. Yang bawah ini sungai Efrat. Dia akan membuat negara yang luasnya dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Kita membuat negara, Indonesia hanya mengatakan merah darahku, putih tulangku. Tak ada pernah kita sebut ini Papua, ini Sabang, ini Merauke. Mereka langsung di negaranya dia tulis perbatasan. Kami akan buat negara dari sungai Nil ke sampai sungai Efrat. Kalau sungai Nil dengan sungai Efrat ini nanti terwujud, bagaimana peta dunia? Lanjut. Greater Israel Borders. Ini adalah Israel Raya. Border, batas, sempadan. Jadi kalau begitu nanti Mesir, Sudan, Yordania, Palestina, Lebanon, Madinah masuk. Perbatasan Madinah bagian atas yang berbatasan dengan Yordania. Irak masuk. Syria masuk. Turki masuk. Mereka bukan berada. Ini baru hanya satu langkah mereka. Mereka punya tujuan yang luar biasa. Nih, lanjut. Terus kalau sudah terwujud nanti di Greater Israelian, negara Israel Raya itu sudah terwujud, mereka berkuasa, apa yang mereka tunggu turun? Yang mereka tunggu adalah Messiah of Israel. Studies and Hebrews. Hebrew artinya Ibriah, Ibrani. Ditulis oleh David Hawking. Mereka akan menunggu Messiah, juru selamat versi Israel. Yang sebetulnya adalah budak dari iblis. Kita menyebutnya Dajjal. Jadi kalau begitu, yang mencaci maki Palestina, yang memaki-maki kita dengan akun-akun fake itu adalah pengikut cerdas. Lanjut. Siapa yang mengungkap ini? Yang berani mengungkap ini siapa? Namanya Roger Jaraudi. Dia tak bertuhan, tak percaya sama Tuhan. Akhirnya setelah mencari-cari dapat hidayah, masuk Islam. Warga negara Prancis. Dia tulis satu buku judulnya Le Mito Fondational de Estado de Israel. Apa artinya? Mitos dasar negara Israel dibangun berdasarkan mitos. Tuh, Ustaz kok bisa baca Prancis? Kami di Maroko dulu. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Etablissement. Saya tak bisa bahasa Prancis. Belum, tunggu, masih banyak lagi. Tuh. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Kenapa Ustaz bisa hafal itu? Karena setiap diajak orang itu bercakap, itu jurus saya pakai. Asal diajak orang itu bahasa Prancis, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Itu yang mengungkap. Akhirnya pemerintah Prancis menangkap Roger Jaraudi, seorang orientalis. Diterjemahkan bukunya Roger Jaraudi, Mitos dan Politik Israel. Karena mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Lanjut. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan pikiran umat Islam? Ghazwul fikri, ghazwul perang. Perang pemikiran, perang urat saraf. Melalui apa? Budaya. Melalui apa? TV, film, internet, ekonomi global. Kita pun terikut-ikut. Kita pun akhirnya kacau balau. Menurut mereka, mereka menguasai dunia dengan YouTube. Dengan YouTube dia menyebarkan pemikiran. Justru dengan YouTube anak-anak muda dapat pelajaran. Mereka sangka dia akan merusak kita dengan grup WhatsApp. Justru malam ini berkumpul orang karena iklan di grup WhatsApp. Mereka menyangka dengan Instagram. Ternyata dengan Instagram kita bertemu. Mereka sedang kehilangan akal. Ustadz Abdul Somad tidak bisa live TikTok malam ini. TikTok Ustadz Abdul Somad official kena ban. Gara-gara kemarin menyiarkan tentang Palestina. Di ban sampai tanggal 14 baru bisa. Di band 1 kita buka yang lain. Lanjut. Kalau gitu kita mengadu ke Amerika. Nih, George Bush ke dinding ratapan. Ke dinding ratapan. Gimana ini? Satu sisi Masjid Al-Aqsa yang mereka akan runtuhkan, robohkan. Semua mereka bersimpuh di dinding ratapan. Apa harapan dari orang-orang seperti ini? Lanjut. Tak bisa. La ta'lik artinya no comment, tak perlu dikomentari. Berpikirlah sendiri, mau mengadu kemana. La haula wala quwata. Lanjut. Mata uang, dolar. Lihat logo. Lanjut.
Tapi kita masih ada janji Rasulullah. Tuqatiluna al-yahud. Kamu nanti akan memerangi orang Yahudi Israel. Hatta yaktabi ahadukum wara al-hajar. Sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada Yahudi. Ini di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah dia. Sampai masanya nanti, batu pun akan berbicara. Kiasan. Sedangkan batu saja berbicara. Apalagi manusia. Maka kalau ada manusia yang hari ini tak mampu berbicara berarti... Lanjut. Apa kata Nabi SAW? Yuqatilul muslimun al-yahud. Orang muslim akan berperang melawan Yahudi. Sampai akhirnya Yahudi bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu. Batu dan pohon berkata, ya muslim, wahai muslim. Ini di belakangku ada Yahudi. Tapi ada satu pohon yang melindungi mereka. Pohon itu bernama pohon gharqad. Dan pohon itu mereka tanam banyak-banyak. Itulah dia pohon. Saya waktu sampai ke Rafah, dari Kairo naik bis setengah hari sampai ke Rafah. Rafah itu kota yang dibagi dua. Sebelah diambil Israel, sebelah diambil Mesir. Berdiri kami di perbatasan, ditunjukkan. Itulah dia hijau pohon gharqad yang mereka tanam tempat mereka bersembunyi nanti ketika kita akan berperang. Nabi sudah menyebutkan 14 abad silam. Lanjut. Apa solusinya? Kami mau malam ini mendengar tausiah Ustadz, mau bangkitkan semangat. Tapi setelah menonton ini hilang semangat kami Pak Ustadz. Kalau begitu baguslah kami pulang dari sini ke jembatan Leton aja. Jangan. Nah, itu yang pulang-pulang itu jangan ke Leton orang nih. Jangan. Kita pertama mesti sadar. Apa yang terjadi hari ini menyadarkan kita dan ada kekuatan. Jangan menatap musuh dengan mata yang rabun. Kembali kepada ajaran Islam. Apa kata Pak Edi Natar tadi? Kembali ke masjid, sholat berjamaah. Malam ini keberhasilan kita ngumpul duit, betul. Tapi keberhasilan besok tengok sholat subuh berjamaah. Balik kepada ajaran Islam. Karena hanya Islam yang pernah mengalahkan Israel. Lanjut. Kekuatan kita. Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang selanjutnya nanti insya Allah anak cucu kita insya Allah. Lanjut. 36% anak laki-laki. 17% anak perempuan di Palestina. Cita-citanya ingin menjadi syahid. Survei ini bisa dipercaya. Karena bukan survei pilkada dan pilpres. Lahir Nabi apa? Anak Nabi Ishak Nabi apa? Nabi Ishak ni Nabi Ishak ni isteri dia nama Rifqah. Jadi dia beranak, isteri dia beranak dapat anak kembar. Nabi Ishak ni isteri dia Rifqah melahirkan anak kembar. Abang nama Aisu, adik dia nama Yakub. Jadi Aisu ni dia nak jadi ni, Aisu ni kes dia sama macam nak jadi kes Nabi Yusuf. Jadi dia nak perhatian lebih daripada bapak dia Nabi Ishak tadi. Tapi Nabi Ishak lebih nampak macam menyayangi Nabi Yakub. Jadi takut jadi macam-macam dia buat ke adik dia ni, dia hantar kepada pak saudara dia Laman, iaitu adik-beradik kepada Rifqah ni di satu kawasan tempat Nabi Ibrahim berasal dulu di Padang Aram. Di situlah bila Nabi Yakub berhijrah, dia berkahwin dengan anak pak saudara dia. Dia kahwin. Berapa orang? 2. Layah dengan Rahil. Jadi bila nak kembali semula ke tempat bapak dia Nabi Ishak tu, dibekalkan oleh bapak mertuanya 2 orang pembantu, Zalfah dan Balhah. Jadi ada berapa isteri? Ada 4. Asal kahwin Layah dengan Rahil. Kemudian bagi 2 orang tu kahwinlah 4 senang, Zalfah dengan Balhah. Jadi 4 orang isteri. Masa tu adik-beradik tu, Layah dengan Rahil adik-beradik. Tetapi syariat masa tu tak melarang kahwin dengan adik-beradik. Lani tak payah buat. Lani anak Pak Cik Din 3 cantik. Saya tak kahwin lagi. 3 sekaligus lagu mana? Tak payah cari penyakit. Jadi bila ada 4 orang isteri ni memulakan kehidupan, lalu lahirlah 12 orang anak. Siapa anak dia? Dengan Layah dapat 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Dengan Rahil 2 orang anak, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin, adik dia. Dengan Zalfah, Jad dan Ashir. Dengan Balhah, Dan dan Naftali. Jadi 12. Inilah 12 keturunan Nabi Yakub, juga dikenali 12 keturunan Bani Israel. Jadi Israel itu siapa? Nabi Yakub. Bila sebut Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub. Pasal apa Nabi Yakub dikenali sebagai Israel? Apa maksud Israel? Hamba Allah, Abdullah.